Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat adalah sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in tabi'ut, dan serta orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kami ingin menyampaikan sebuah tema tentang pentingnya belajar tauhid bagi penuntut ilmu. Tauhid tidak diragukan lagi. Tauhid adalah sebuah kewajiban hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita dahulukan daripada yang lainnya. Dan kita harus lebih bersemangat dalam mempelajarinya dan bersegera jika hal-hal tersebut menyangkut kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan sebaliknya hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hendaklah ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hakul ibadi 'ala Allah azza wa jal alla yu'adziba man la yusyrika bi syai'a. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengazabnya bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hadis ini mengandung beberapa perkara. Di antaranya perkara yang pertama adalah tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan yang paling wajib untuk ditunaikan. Bahkan tauhid adalah sebab atau hikmah, di antaranya hikmah diciptakannya manusia, diciptakannya jin dan manusia, bahkan makhluk lain itu diciptakannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Syekh Muhammad At-Tamimi beliau berkata, maksud ayat liya'budun, maksud kata ayat liya'budun itu adalah iwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga berkata, tauhid adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung karena dia merupakan pondasi pokok seluruh perkara-perkara agama. Agama itu dibangun di atasnya, yaitu dibangun tentang tauhid. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para dai yang beliau utus untuk mulai dakwahnya itu apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah tauhid ini sebagai dakwah pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummati rasulan, setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? An ibudullaha wajtanibut taghut. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi semua taghut, semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nahl ayat 36. Demikian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabat untuk mendakwakan agamanya itu apa? Mewasiatkan agar memulai dakwahnya itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah tauhid, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman, yang maknanya kurang lebih, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan wahai Mu'adz apa? Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala
dan para rasulnya mendahulukan masalah tauhid ini di atas yang lainnya. Bahkan ia lebih didahulukan daripada sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Cukuplah ini pelajaran bagi kita. Kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya, itu karena merupakan sesuatu yang sangat penting. Kemudian perkara yang kedua adalah larangan berbuat syirik. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar karena pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kesyirikan adalah sumber segala macam kesesatan dan merupakan jalan pintas tercepat menuju neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan baginya surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma'wahumun nar, dan tempatnya ia adalah di neraka. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Kemudian perkara yang terakhir yang kami bisa bahas pada kesempatan ini adalah balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara balasan dan keutamaan bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi ahlu tauhid, adalah ia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan apa? Wa lam yalbisu imanahum, dan ya orang-orang beriman tidak mempercampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang akan mendapatkan rasa aman, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Yang dimaksud dengan bidzulmin, yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah kesyirikan. Oleh karena itu, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak pada hari kiamat ia akan mendapatkan keamanan dan dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Itulah manfaat dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.